Baik, rekan-rekan mahasiswa, selamat siang. Jadi untuk pertemuan ketiga hari ini, saya membahas mengenai model pengembangan cloud computing. Jadi untuk pertemuan hari ini, live session-nya saya tunda dan saya ganti dengan rekaman. Jadi penjelasan atau pembahasan terkait dengan model pengembangan dari cloud computing. Oke, jadi untuk cloud computing seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kita mengenal beberapa model layanan yang kita lihat secara menyeluruh bahwa cloud computing itu menyediakan sebuah layanan penyimpanan berupa penyimpanan data, file, atau yang lainnya. Jadi diibaratkan sebuah cloud computing itu adalah sebuah media penyimpanan yang sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya dari server, dari desktop, software, aplikasi, sampai dengan storage datanya. Jadi secara umum, cloud computing itu menyediakan semua resource dari apa yang kita butuhkan sebagai user. Jadi user hanya tinggal menggunakan, entah itu menggunakan lewat laptop, tablet, mobile, atau untuk mencetak dari hasil atau pekerjaan yang kita gunakan. Nah, tentunya dari gambar ini kita tahu bahwa cloud computing sudah banyak digunakan sekarang ini untuk berbagai kegiatan. Ya, dari berbagai lini, pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain sebagainya, itu notabene pasti menggunakan teknologi cloud computing dalam penyimpanan data atau software atau aplikasi yang digunakan dalam menunjang pekerjaan. Nah, lalu kita sudah membicarakan terkait dengan sifat cloud computing. Jadi, cloud computing ada tiga sifat yang ada pada saat kita menggunakannya, yaitu yang pertama adalah public. Ya, jadi public cloud yaitu menyediakan layanan secara publik di internet. Jadi semua orang, semua masyarakat bisa mengakses file atau data yang bersifat publik. Sedangkan private cloud hanya menyediakan layanan untuk orang-orang tertentu. Jadi ibaratnya menyediakan sebuah layanan cloud untuk orang-orang tertentu, misalnya bisnismen atau orang-orang yang memiliki urusan yang hanya pada orang-orang tertentu saja. Jadi tidak dipublish secara umum. Sedangkan hybrid ini adalah gabungan dari public dan private. Jadi ada kalanya dia akan mempublic, ada kalanya dia akan memprivate dari hasil atau file yang dia punya. Ketiga fitur ini kita manfaatkan dalam memanajemen sebuah cloud computing yang kita punya. Nah, secara umum mengenai sifat dari cloud computing bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi, kapan sih yang dikatakan private, kapan dikatakan public, kapan juga dikatakan hybrid. Jadi, ibaratkan sebuah awan cloud computing di atas, jadi inilah yang disebut dengan public cloud. Jadi bagaimana semua data, semua file itu terkoneksi satu dengan yang lainnya menggunakan public. Biasa dikenal dengan IP public kalau dalam jaringan komputer. Jadi setiap server, setiap provider yang kita gunakan tentunya memiliki sebuah IP public yang digunakan untuk berkomunikasi dalam skala global atau publik. Jadinya bisa seperti. Nah, di mana letak untuk hybrid cloud? Hybrid cloud adalah yaitu penggabungan atau hubungan antara public ke private. Jadi layanan ini yang digunakan sebagai hybrid cloud. Hybrid cloud, di sini hybrid cloud. Jadi antara komputasi yang ada di atas, jadi penyimpanan yang ada di atas, itu berkomunikasi dengan user atau end user
atau fasilitas yang ada di bawahnya itu menggunakan hubungan atau koneksi hybrid cloud atau sifatnya hybrid karena dia mengkoneksikan public dengan private. Nah, sedangkan private itu adalah sering digunakan untuk end user, yaitu misalnya fasilitas-fasilitas ketiga, ya, bisa sekolah, bisa rumah sakit, bisa perkantoran. Nah, itu sifatnya private karena semua urusan itu dijaga dengan baik oleh masing-masing manajemen pada kantor tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi tidak boleh tahuan dengan kantor yang lainnya karena itu merupakan rahasia perusahaan. Nah, yang dikatakan bahwa bagaimana sih kita melihat secara umum mengenai sifat dari cloud computing. Jadi biar kita tahu bahwa cloud itulah hubungan antara tiga sifat public, hybrid, dan private. Bisa dicontohkan melalui gambar ini. Selanjutnya, bagaimana sih letak manajemen dari public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Nah, tentunya kalau kita melihat dari gambar ini juga, kita bisa memprediksi bahwa public cloud, yaitu yang digunakan oleh end user, itu bersifat elektivitas atau electricity. Jadi, serah dari orang tersebut akan menggunakan layanan public cloud seperti apa. Gitu. Yang kedua, utility pricing, yaitu harganya yang kompetitif. Ya, jadi harganya yang ya bisa dibilang sesuai dengan kebutuhan. Kita mau yang banyak, ya tentu lebih mahal, kita yang memang sedikit, lebih murah. Ya, semua tergantung dari user yang menggunakan. Yang ketiga, level expertise. Jadi pengalaman dari pengguna itu sangat dipengaruhi di sini. Jadi ada kalanya yang sering menggunakan public cloud, yang sering menggunakan cloud computing, dia akan lebih tahu dan lebih mahir bagaimana menggunakan itu. Ya. Nah, itu untuk public cloud. Selanjutnya ada private cloud. Private cloud ini lebih kepada total control-nya. Jadi bagaimana memanage sebuah settingan atau pengaturan di apa namanya bagian cloud-nya, cloud yang kita punya atau yang kita sudah gunakan. Jadi total kontrolnya kita bisa atur, regulasinya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cloud computing yang kita punya bisa kita gunakan. Ya. Dan fleksibilitas. Jadinya kapanpun dan dimanapun kita memerlukan tentunya harus bisa kita gunakan. Itu layanan atau sifat dari public cloud dan private cloud. Selain itu ternyata ada yang namanya community cloud, yaitu cloud atau penyimpanan yang memang digunakan untuk melakukan share terkait dengan sebuah concern atau sebuah topik terkait dengan apapun itu yang bersifatnya komunitas. Ya, komunitas untuk pencinta alam, komunitas untuk apa namanya sekarang ini penulis dan lain sebagainya. Itu memang sediakan untuk menunjang atau mendukung dari lah bentuk-bentuk apa namanya sifat dan manajemen dari public cloud. Kalau kita melihat secara spesifik lagi terkait dengan public dan private ini bisa kita lihat dari penggunaan atau contoh dari masing-masing sifat tersebut. Nah, yang paling atas yang warnanya orange ini kita masuk ke dalam public cloud. Jadi contohnya itulah Microsoft atau partner sindikat. Ada dibagi jadi productivity, contohnya Office 365, database platform, SQL Azure, business application, ada Microsoft Dynamics, ada sampai infrastrukturnya yang mungkin kalian belum banyak tahu adalah Windows Azure dan Windows Intune. Itulah contoh dari public cloud dari berbagai
layanan. Ya, sedangkan private cloud itu lebih kepada customer host atau partner host yang akan mengelola dari layanan tersebut. Misalnya SharePoint, server, Exchange server, ada juga SQL server, Dynamic sampai dengan Microsoft server. Nah, ini semua merupakan layanan dari private cloud. Jadi untuk manajemen dari sebuah misalnya server yang kita punya atau sebuah jaringan kita punya pada perusahaan tersebut. Nah, tentunya di sifat dari cloud computing ini juga didukung oleh common teknologi. Jadi common teknologi itulah teknologi yang sekarang ini itu bisa mengidentifikasi, memvisualisasi, memanajemen sampai dengan mengembangkan. Jadi cloud yang bagus adalah cloud yang mendukung teknologi sekarang ini. Jadi dia tidak statik, tetapi bisa kita olah, kita kembangkan, kita lihat dan kita identifikasi apa-apa saja yang kita perlu dan apa-apa saja yang kita tidak perlu dalam penggunaan. Oke, jadi inilah layanan contoh dari sifat cloud. Nah, kita lanjut ke tipe cloud computing seperti yang sudah kita bahas bahwa tipe cloud lain dengan sifat cloud ternyata ada 3 juga, software as a service, infrastruktur as a service, dan platform as a service. Jadi inilah model pengembangan layanan dari cloud. Tidak hanya dia sebagai penyimpan, tetapi dia bisa mengembangkan sebuah model berupa software, infrastruktur, sampai dengan platform. Nah, kalau kita melihat secara eksplisit dan melihat contohnya secara real bahwa aplikasi atau penggunaan dari model pengembangan cloud ini sudah banyak kita temui dan kita juga pasti sudah pernah menggunakan salah satunya. Contoh yang paling atas adalah adalah software as a service. Ini kita sudah banyak sekali menggunakannya, contoh Dropbox, email, kalender, Talks, dan juga layanan virtual, layanan untuk belanja. Jadi itu semua sudah disiapkan oleh atau cloud computing. Tinggal kita menggunakan semua fitur untuk SA. Sedangkan PaaS atau platform as a service, jadi dia hanya menyediakan platform, misalnya Windows Azure, Google App Engine, sampai dengan Force.com. Ini semua adalah aplikasi atau platform service yang digunakan untuk menunjang dari sebuah cloud computing. Terus yang paling bawah, infrastruktur itu lebih kepada bagaimana memanage sebuah komponen-komponen digital dalam sebuah cloud computing. Nah, contohnya adalah Amazon Web Service yang sudah mendukung untuk layanan infrastruktur as a service. Itulah contoh realnya bagaimana cloud computing sekarang ini sudah berkembang. Selanjutnya kita bisa melihat dari segi maintain atau manajemen dari ketiga layanan tersebut. Bisa kita lihat bahwa ternyata ada beberapa bagian perbedaan juga terlihat bagaimana sebuah cloud computing itu, cloud computing tersebut kita kelola. Contohnya yang paling pertama adalah software as a service. Ini semua diatur oleh vendor. Jadi penyedia cloud computing dari networking, storage, server, sampai dengan aplikasi itu diatur sepenuhnya oleh vendor. Tidak ada campur tangan dari user. Jadi user hanya menggunakan saja. Jadi menggunakan saja. Aplikasinya ada perubahan, datanya ada penambahan, itu semuanya dilakukan oleh vendor. Ini adalah itu Microsoft Office. Kita bisa mendownload, mengunduh
hanya menggunakan kapan diupdate, kapan ada penambahan, kapan ada pembaruan, itu semua dilakukan oleh user, tidak bisa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Selanjutnya untuk yang platform as service, di sini yang diperbolehkan user atau kita yang menggunakan adalah di bidang aplikasi, di bagian aplikasi dan datanya saja. Itu pada perubahan aplikasi, ada penambahan, ada pengurangan aplikasi, itu boleh kita lakukan. Sedangkan untuk urusan networking sampai dengan runtime, itu diatur sepenuhnya oleh vendor lah yang akan mengatur runtime berapa, middleware berapa, OS-nya apa, sampai jaringannya seperti apa. Kita pembagian untuk platform as a service. Selanjutnya infrastruktur as service ini lebih banyak user atau kita yang nantinya melakukan sebuah pengaturan karena memang kita menyewa atau kita menggunakan infrastrukturnya dari aplikasinya, datanya, time sampai dengan middleware-nya. Itu yang bisa dikelola oleh user dalam cloud computing tipe infrastruktur. Sedangkan networking jaringannya dan sampai dengan OS-nya, operating system itu tetap diatur oleh vendor. Jadi ada bagian yang memang diperlukan oleh kalian di manajemen dan juga vendor juga memiliki bagian untuk bisa merawat atau menjaga sebuah cloud yang dia. Nah, inilah secara keseluruhan bagaimana kita bisa melihat bahwa model pengembangan dari layanan cloud computing itu sangat banyak sekali. Nah, tergantung dari keperluan kita nantinya dalam menggunakan. Nantinya jika kalian terjun atau mengambil sebuah tugas akhir atau pekerjaan terkait dengan internet dan juga penyimpanan, ya, kalian akan menggunakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas 5 karakteristik utama cloud computing. Ya, ada 5 kalau cari-cari, ada on-demand self-service, ada broad network access, resource pooling, rapid electricity, dan measure service. Apa karakteristik kelima ini? Penjelasannya adalah yang pertama, on-demand self-service ini dikatakan wah layanan cloud harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat itu. Jadi diibaratkan layanan-layanan dari ini dapat digunakan, dapat kita gunakan itu seperti ibaratnya dapat untuk menyediakan, tinggal kita memilih dan membayar layanan saat kita butuhkan. Nah, jadi apabila kita saat ini membutuhkan layanan, misalnya, maka kita harus dapat mendaftar secara swalayan. Dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga. Jadi ada sebuah etalase yang disediakan, etalase oleh aplikasi dan kita membayar untuk. Contohnya adalah Android di store-nya. Jadi sudah disediakan di situ, tinggal kita memilih yang mana yang kita inginkan, yang kita butuhkan, dan kita membayar untuk atau memiliki layanan tersebut. Nah, itu masuk ke karakteristik yang pertama, yaitu on-demand self-service. Selanjutnya ada broad network access, jadi sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun. Asal kita terhubung ke jaringan layanan.
Jadi contohnya layanan aplikasi di atas, yaitu aplikasi cloud, selama kita terhubung ke jaringan internet, saya harus dapat mengakses baik laptop, internet, handphone, tablet, dan lain sebagainya. Yang sudah saya contohkan di awal, jadi internet merupakan jalan atau jalur komunikasinya kita bisa berkomunikasi antara private dengan, dan tentunya setiap kita memiliki internet, tentu data-data yang kita simpan di cloud computing, contohnya Google Drive, Dropbox, bisa kita akses dan bisa kita manajemen. Dibilang broad network access. Jadi ada akses network, jalur network yang digunakan untuk kita bisa mengakses data-data yang kita punya. Terus yang ketiga adalah resource pooling. Jadi layanan ini adalah sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Nah, cloud computing digunakan bersama-sama oleh berbagai pelanggan. Penyedia layanan harus dapat membagi beban secara efisien sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, di sini lebih kepada pengaturan dari layanan tersebut. Nah, layanan tersebut tentunya diakses oleh banyak orang dan semua orang membutuhkan kenyamanan pada saat mengakses tersebut, termasuk dengan kecepatan layanan tersebut, kecepatan saat kita mengakses layanan tersebut. Nah, cloud computing harus mampu manajemen tersebut, jangan sampai ada satu layanan atau satu pelanggan atau beberapa user yang terkendala dari urusan ini. Jadi tentunya cloud computing harus memperhitungkan layanan tersebut dapat digunakan seefisien mungkin oleh. Ya, yang selanjutnya yang keempat lah Revit Elasticity adalah sebuah layanan cloud harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Misalnya, apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambah user untuk aplikasi tersebut dengan mudah. Itu juga jika pegawai. Atau apabila kita menempatkan sebuah website berita dalam jaringan cloud computing, maka apabila terjadi peningkatan traffic karena ada berita penting, maka kapasitas harus dapat dinaikkan dengan. Nah, itu yang harusnya ada saat ini. Jadi bagaimana sebuah aplikasi atau sistem itu bisa berkembang, bisa belajar, tidak statik, akan terjadinya perubahan. Jadi jika ada perubahan, cloud computing juga harus bisa menghandle itu. Jadi ada user bertambah, juga ada juga penggunaan aplikasinya bertambah, juga harus cloud computing itu mampu untuk begitu juga contohnya untuk website. Jadi jika memang website tersebut atau melakukan pembagian berita, jika berita itu merupakan berita yang penting dan trafficnya tinggi, nah suatu waktu jika kita ingin menambah kapasitas dari website tersebut bisa dilakukan kapan. Jadi ini berbasis layanan untuk dapat meningkatkan dan menurunkan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Itu bagian dari rapid elasticity. Yang terakhir adalah measure service. Jadi katanya measure adalah pengukuran. Jadi cloud computing ini harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Jadi berapa yang kita gunakan, segitu yang kita bayar. Jadi ingat bahwa cloud computing wajib dibayar sesuai penggunaan. Ya, harus terukur dengan baik. Ya, jadi tentunya setiap layanan yang kita gunakan, jika itu memang gunaan khusus
wajib kita bayar dan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kan sampai kita membayar lebih padahal ada beberapa aplikasi atau sistem yang kita tidak gunakan. Kan mengurangi atau membuat sebuah manajemen keuangan dalam sebuah cloud computing ini tidak baik untuk Nah, itulah 5 karakteristik utama cloud computing. Ya, thank you. Itu penjelasan terkait dengan model pengembangan cloud computing. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan 3, saya akan memberikan tugas kepada kalian semua tugasnya itu adalah mereview pertemuan 2 dan pertemuan 3. Review apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu dikerjakan menggunakan Microsoft Word atau diketik seperti hanya halamannya adalah satu halaman penuh dan detailnya akan saya share pada Google Classroom. Jadi itu tugasnya, yaitu mereview pembahasan pada pertemuan 2 dan pertemuan 3. Ya, diketik fontnya mungkin bisa kita sesuaikan. Fontnya adalah Times New Roman, terus ukurannya 11 pt, terus spasinya mungkin 1 spasi dan rata kiri kanan. Untuk selebihnya jika ada identitas, ada penambahan, itu bisa kalian lakukan. Ingat, setelah mereview dan pertemuan, kalian upload pada tempat atau lokasi yang sudah saya tetapkan di. Nah, itu saja pembahasan saya pada apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya tetap kalian lakukan step assessment kalian sendiri terkait dengan perkuliahan. Juga jangan berhenti-berhenti untuk tetap mengembangkan informasi kalian terkait dengan teknologi. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih dan selamat